Qala al-musannif rahimahullahu Imamu Muslim babu nahyin man dakhala alaihi ashru dzilhijjah wa huwa yuridu at-tadhhiyah an ya'khudha min sya'rihi aw adharihi syai'an. Subtopik bab yang menerangkan tentang larangan, sunnah hukumnya, bukan sifatnya haram tapi sunnah. Larangannya sifatnya sunnah. Siapapun muslim beriman yang sudah memasuki 10 Dzulhijjah antara 1 sampai tanggal 10, wa huwa yuridu tadhhiyah, sedangkan orang itu ingin berkurban, ya, menyembelih hewan. Dilarang an ya'khudha min sya'rihi aw adfarihi syai'a, untuk mencukur atau memotong semua rambut yang melekat pada tubuhnya atau kuku yang melekat di jemarinya. Ya ulang ya. Ada larangan dari Nabi SAW yang sifatnya sunnah bagi setiap yang akan berkurban, yang sudah siap hewannya. Jadi bukan hewan belum siap gitu kan. Hewan udah siap, udah kita beli, udah diatasnamakan. Bismillah udah siap tuh ya. Maka sejak itu terjadi bisa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 5, tanggal 7 bisa terjadi. Maka sejak itu terjadi akadnya, maka bab ini berbicara jangan dulu sampai nanti hewan kurbannya disembelih, jangan dulu potong kuku yang melekat di semua jemarinya, baik tangan ataupun kaki, dan rambut yang melekat di tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Jelas? Kan kita bacakan hadisnya. Ya. Pelan-pelan. Ada tafsirnya di kalangan ibu? Oh, tidak ada yang menafsirkan ya? Kalau gitu saya yang tafsirkan ya. Diam sebentar. Saya dengar tadi ada yang mau tafsirkan di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa haddatsana Ibnu Abi Umar al-Makki, haddatsana Sufyan an Abdurrahman Ibnu Humaid Ibnu Abdurrahman Ibnu Auf, sami'a Sa'id bin al-Musayyib. Ini rawinya sampai ke Sa'id bin Musayyib radhiyallahu taala anhu, yuhadditsu an Ummi Salamah. Hadisnya dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala idza dakhalatil ashru, jika sudah masuk ke awal Dzulhijjah, 10 hari pertama Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan ada di antara kalian yang menginginkan untuk berkurban, menyembelih hewan kurban, fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a, maka janganlah menyentuh, yang dimaksudkan jangan memotong atau mencukur rambut yang melekat di semua tubuhnya, bukan bulu ya, rambut ya. Kalau bulu di hewan gitu ya, rambut ketiak bukan bulu ketiak gitu ya, karena yang melekat pada manusia itu rambut, jelas. Yang melekat pada hewan bulu, dan juga kuku yang melekat di jemarinya, atas dan bawah. Sedikit pun kata Nabi jangan sentuh dulu. Qila li Sufyana, ya, disampaikan kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, fa inna ba'dahum la yarfa'uhu qala lakinni arfa'uhu. Baik, teruskan dulu. Ini yang dimaksudnya apakah hewannya atau orangnya? Kan ada yang menafsirkan hewannya karena diharapkan jadi tunggangan di akhirat yang enggak berkurang kuku dengan bulunya. Ada yang menafsirkan demikian. Kita hormati. Tapi kalau saya pribadi lebih cenderung kepada orangnya, bukan hewan kurbannya. Jelas ya? Alasannya ada 2, bahkan 3 dari sudut pandang bahasa. 1, dari asbabul wurud hadis ini. Jadi kalau ngaji Sahih Muslim itu begini, ada yang pokok, ada yang titik 2 nih di bawahnya. Kelihatan ya kalau dekat ya, titik 2 atau di dalam kurung. Nah, yang titik 2 ini biasanya menunjukkan peristiwa yang terjadi terkait hadis itu. Ya, atau dikenal dengan sababul wurudnya, atau syarah dari hadis yang di atasnya. Kenapa Sa'id bin Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan ini dari Ummu Salamah? Karena ada kejadian. Apa kejadiannya? Kita baca di bawahnya. Ya. Perhatikan baik-baik. Titik 3 yang di bawah. Qala wa haddatsani Hasan bin Ali al-Hulwani, haddatsana Abu Usama, haddatsani Muhammad bin Amr, wa haddatsana Amr bin Muslim ibn Hasan al-Laitsi, qala kunna fil hammami qubail al-adha. Ini kisahnya. Jadi ada yang bernama Hasan al-Laitsi dengan teman-temannya itu sedang ada di kamar mandi umum bareng-bareng menjelang Idul Adha. Menjelang Idul Adha. Kalau kita yang mau masuk tanggal 10 lah, dekat-dekat ke Idul Adha ya, bisa 8 bisa 9 karena Qubail itu mendekati. Kemudian apa yang terjadi?
Fattala fihi nasun faqala ba'dhum ahlul hammami inna Sa'id bin al-Musayyab yaqra'u hadza aw yanha anhu. Maka sebagian orang-orang pada masa itu yang sedang bersih-bersih itu di kamar mandi umum, itu ada yang mencukur sebagian dari rambutnya yang melekat di dirinya itu. Fattala itu bisa menghiasi, bisa merapikan, nyukur. Maka kelihatan sama yang lain. Begitu yang lain kelihatan, melihat dan ingat hadis ini dari Ibnu Musayyab, maka disampaikan. Apa disampaikannya? Fadzakartu dzalika lahu. Kemudian falaqitu Sa'id bin Musayyab fadzakartu dzalika lahu. Maka aku mengonfirmasi lagi ke Sa'id bin Musayyab, ini benar enggak yang dimaksud itu hewannya apa orangnya? Kenapa dia motong? Padahal dia mau nyembelih besoknya. Maka ketika dikonsultasikan pada Sa'id bin Musayyab, apa jawabannya? Kata beliau, "Ya ibna akhi, hadza haditsun qad nusiya wa turika." Kemudian haddatsatni Ummu Salamah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'na hadits Muadzin an Muhammad bin Amr. Maka setelah itu apa komen Sa'id bin Musayyab? Kata beliau, "Ya akhi, saudaraku, makna hadis ini sekarang banyak yang lupa sehingga meninggalkan tuntunannya." Jadi dikomentari oleh beliau itu dalam bahasa halusnya itu enggak tepat dipotong itu, jangan dulu dipotong. Ya, jangan dicukur dulu, kuku jangan dulu dipotong. Rambut jangan dicukur dulu. Kenapa? Karena ada hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, hadisnya begini. Maka disebutkan lagi hadis yang tadi. Jadi ini konfirmasi yang dimaksudkan jangan dulu potong kuku atau mencukur rambut yang melekat di tubuh pelaku kurbannya. Orangnya bukan hewannya. Jelas? Walaupun dalam konteks ini tetap menghormati yang memahami pada hewannya. Paham? Satu. Kedua, kalau kita baca syarah yang lain di kitab yang lain, maka apa hikmahnya nggak potong kuku dulu, nggak cukur rambut dulu, supaya yang berkurban itu sama-sama nilainya disamakan dengan orang yang sedang menggunakan pakaian ihram dalam wukuf hajinya di Arafah. Kalau sudah pakai pakaian ihram boleh gunting kuku nggak? Nggak. Cukur rambut boleh nggak? Nggak. Maka apa yang berlaku bagi yang haji di sana esensinya bisa didapatkan oleh orang yang ada di sini yang tidak berhaji. Salah satunya karena itu kenapa ibadahnya digunakan dengan menggunakan kata kurban. Kurban itu proses mendekat kepada Allah. Jadi disamakan yang di sana mendekat kepada Allah, yang di sini mendekat kepada Allah. Nabi itu tahu nggak semua umatnya bisa berangkat haji. Karena itu diberi kesempatan. Kalaupun nggak sempat untuk haji, maka lakukan amalan yang esensinya bisa mendapati yang sama didapati oleh orang yang wukuf di sana. Kalau di sana pakai pakaian ihram, di sini kurban, ya kan? Sama-sama kurban, sembelih. Berlaku hukumnya, di sana nggak boleh potong kuku, sini jangan potong kuku dulu. Di sana jangan potong rambut, sini jangan potong rambut dulu. Jelas sampai sini? Maka diharapkan baik yang kurban di sini atau kurban di sana dalam bentuk wukuf sama-sama membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Sekarang Ustadz, saya haji belum bisa melakukan. Bayar sudah, visa nggak keluar misalnya. Atau belum bayar, visa juga nggak keluar. Ya mungkin itu memang pasti gitu ya. Belum bisa berangkat intinya. Tapi kurban pun belum punya kemampuan. Maka apa yang terjadi? Amalan ketiga. Kata Nabi, tunaikan puasa. Siyamu yaumi arafata. Yaumnya menunjuk kepada waktu, Arafahnya menunjuk kepada momentum yang dikerjakan di Arafah oleh orang-orang yang haji. Kalau yaumnya berarti menunjuk kepada waktu, tanggal 9. Jelas ya? Dikerjakannya tanggal 9. Tapi saat menunaikan di tanggal 9 itu jangan cuman menahan lapar dan haus. Kalau seperti itu cuman puasa biasa, tahan lapar, tahan haus, tahan seksual. Itu biasa. Kerjakan puasanya seperti orang wukuf di Arafah. Apa yang dikerjakan orang wukuf itu? Dia banyak bermuhasabah. Dia banyak mengoreksi diri. Dia banyak mengenal kekurangan dirinya, makanya disebut wukuf Arafah. Dia kenali kekurangan dirinya. Dia kenali Allah yang selama ini belum dekat dengan Allah. Jadi puasa yang dikerjakan itu sambil koreksi diri. Dosa apa yang selama ini dilakukan. Karena itu bersamaan dengan itu yang kurban lewat hewan. Bisa juga sambil puasa. Yang tidak kurban bisa puasa. Yang haji lewat wukuf. Maka puncaknya ketika selesai wukuf itu. Kan ke Muzdalifah kan yang haji. Dia membawa kemudian kerikil 7 buah untuk dilontar dalam jumrah ke Aqabah. Begitu dia melontar, yang dilontar itu kan hasil renungannya tanggal 9. Saya ini sifat buruknya begini.
Kurang baiknya begini, kurang dekat dengan Allahnya seperti ini. Dia berharap semua sifat itu dilontar sehingga ketika dilontar hilang itu dalam dirinya. Dan pulang menjadi lebih baik. Maka dia katakan Bismillahi Allahu Akbar, lontar. Bismillahi Allahu Akbar, lontar. Setelah selesai dia wukuf di Arafah, dia pindah ke Muzdalifah, dia berzikir. Saat kita selesai dengan Arafah itu kita puasa tanggal 9, bukankah sama-sama kita zikir? Ya kan? Maghrib ya kita zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggal 10 di sana melontar, tanggal 10 di sini menyembelih. Dan bacaannya sama, di sana Bismillah ya Allahu Akbar, di sini Bismillah ya Allahu Akbar. Di sana menghilangkan sifat-sifat buruk. Sifat buruk itu dalam bahasa Quran munculnya dari sifat fujur. Fujur itu nama lain dari nafsu. Nafsu itu sifat hewani. Lawannya takwa. Takwa sifat malaikat. Jadi kita itu ada sifat hewani, ada sifat malaikat. Maka kita harus mengekang, mengendalikan sifat hewani supaya sifat takwanya muncul. Maka yang di sana dilakukan lewat wukuf, yang di sini digambarkan lewat menyembelih hewan. Maka dengan harapan ketika disembelih itu bukan cuma disembelih. Bismillahirrahmanirrahim, puncit, bukan begitu. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim, rasakan dengan mengalirnya darah itu, maka mengalir pula sifat-sifat hewani kita yang cenderung mengajak kepada perilaku yang buruk. Turunlah kemudian ayat itu yang sangat viral. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin lanaluhut taqwa minkum. Perhatikan kalimat akhirnya. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang diterima oleh Allah ketakwaannya. Maksudnya apa? Ketika dialirkan darah itu, makanya disebut mina tempatnya, mengalir darah. Ketika dialirkan itu sifat jeleknya hilang, hewaninya hilang, maka muncullah takwanya. Maka yang di sana mendapatkan sifat baik, yang di sini mendapatkan sifat baik. Sama-samalah kemudian bertakbir semuanya. Setelah di sana lontar menghadap ke kiblat, setelah menyembelih menghadap ke kiblat. Apa doanya? Doanya sama. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal bisa wa ana awwalul muslimin bisa wa ana minal muslimin. Jadi kalau kita berpuasa benar Arafahnya dengan mengoreksi diri, menyesali dan bertobat, maka Allah berkenan menggugurkan dosa-dosa itu sehingga bahasa hadisnya diampuni dosa setahun yang kebelakang itu. Karena sudah hilang sifat jeleknya, maka terjaga dalam kebaikan. Maka tanda orang itu diampuni, dijaga oleh Allah untuk tidak berbuat dosa setahun berikutnya. Itu yang dimaksudkan puasa Arafah, menggugurkan dosa setahun dan menjaga setahun berikutnya. Cara menerjemahkannya lihat. Ya, cara menerjemahkannya perhatikan, awas jangan salah. Siyamu yaumi Arafata, puasa yang ditunaikan di hari ke-9 itu bersamaan dengan momentum Arafah. Tukaffiru sanatil madiyah wal baqiyah, menggugurkan dosa setahun berlangsung ke belakang, berlalu ke belakang dan menjaga tidak berbuat dosa setahun yang akan datang. Jangan mengartikan sama, mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Enak betul. Besoknya ada yang nyolong kan sendal. Kenapa nyolong? Jaminan udah puasa Arafah. Paham ya? Jelas sampai sini? Maka silahkan kalau mau nanti yang puasa tunaikan tanggal 9. Cara puasanya banyak muhasabah, banyak introspeksi, banyak merenung, banyak istighfar, banyak bertakbir, bertahlil, bertahmid. Kalau yang mau kurban disiapkan dari sekarang. Yang sudah siap sebelumnya tahan, jangan potong kuku dan rambut dulu. Takarrub kepada Allah, itu yang dimaksud kurban itu takarrub.